Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isnawati dengan NIM 7211419020 dari kelas akuntansi B 2019 akan melanjutkan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab 9 Keamanan Informasi. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Industri meletakkan penjagaan keamanan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan dari keamanan informasi ini ada 3. Yang pertama ada kerahasiaan, lalu ada ketersediaan, dan ada integritas. Manajemen keamanan informasi atau ISM, yakni aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Manajemen keberlangsungan bisnis atau BCM, yakni aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana. Manajemen keamanan informasi. Ini ada 4 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua ada mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga ada menentukan kebijakan keamanan informasi. Dan yang keempat ada mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Lalu ada tolak ukur keamanan informasi, yakni tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Ada ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman ini ada ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja importir, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Sedangkan ancaman eksternal ini diperkirakan menghasilkan kerusakan. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensial lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Lalu ada tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan yang disengaja, yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam ataupun di luar perusahaan. Lalu ancaman ini memiliki 5 jenis. Yang pertama ada virus, yakni program komputer yang dapat mereplikasi diri sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Ada worm, yakni tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri di dalam sistem, tapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Ada Trojan horse, yakni ini tidak dapat mereplikasi ataupun mendistribusikan dirinya sendiri. Si pengguna menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Pada saat perangkat tersebut digunakan, perangkat itu menghasilkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan dalam fungsionalitas sistem tersebut. Ada adware, memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu, dan ada spyware, yakni mengumpulkan data dari mesin pengguna. Ada risiko. Ini merupakan potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Lalu ada jenis-jenisnya, ada 4. Yang pertama ada pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua ada penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga ada penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Dan yang keempat ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Persoalan e-commerce. Ada kartu kredit sekali pakai. Kartu kredit sekali pakai ini bekerja dengan cara saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Angka inilah dan bukannya nomor kartu kredit pelanggan tersebut yang diberikan kepada pedagang e-commerce yang kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran.
Lalu ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh visa. Yang pertama, menyaring karyawan yang memiliki akses terhadap data. Yang kedua ada tidak meninggalkan data seperti disket, kertas, dan lain-lain atau komputer dalam keadaan tidak aman. Yang ketiga, menghancurkan data jika tidak dibutuhkan lagi. Manajemen risiko. Ada beberapa langkah dalam pendefinisian risiko. Yang pertama ada identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Dan yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Ada beberapa tingkat keparahan dampak. Yang pertama, dampak yang parah. Ini membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berfungsi. Lalu ada dampak signifikan, ini menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan tersebut akan selamat. Lalu ada dampak minor. Dampak ini menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Kebijakan keamanan informasi. Ada 5 fase di sini. Yang pertama, fase pertama ini inisiasi proyek, fase 2 penyusunan kebijakan, fase 3 konsultasi dan persetujuan, fase 4 kesadaran dan edukasi, fase 5 penyebarluasan kebijakan. Lalu ada pengendalian. Pengendalian adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian teknis. Pengendalian teknis merupakan pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Lalu ada pengendalian akses, yakni dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi. Ini ada 3 tahap dalam pengendalian akses. Yang pertama, identifikasi pengguna. Yang kedua, autentikasi pengguna, yakni verifikasi hak akses. Dan yang ketiga, otorisasi pengguna, yakni otorisasi memasuki tingkat tertentu. Sistem deteksi gangguan. Sistem deteksi gangguan adalah logika untuk mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Contohnya seperti perangkat lunak proteksi virus, dan peralatan prediksi ancaman dari dalam. Lalu ada firewall, berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dan internet. Ada 3 jenis firewall. Yang pertama ada firewall penyaring paket. Router adalah alat yang mengarahkan aliran lalu lintas jaringan. Jika router diposisikan antara internet dan jaringan internal, router tersebut dapat berlaku sebagai firewall. Lalu yang kedua ada firewall tingkat sirkuit, memungkinkan tingkat autentikasi dan penyaringan yang tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan router. Lalu ada firewall tingkat aplikasi, berlokasi antara router dan komputer yang menjalankan aplikasi tersebut. Kekuatan penuh pemeriksaan keamanan tambahan dapat dilakukan. Ada pengendalian kriptografis. Data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Lalu ada pengendalian fisik. Perusahaan dapat melakukan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam. Meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya. Perusahaan biasanya memilih dari daftar ini dan menerapkan kombinasi yang dianggap menawarkan pengaman yang paling realistis. Pengendalian formal. Ini mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Ada pengendalian informal, ini mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Keputusan untuk mengendalikan ketiga pengendalian tadi pada akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan, tetapi dalam beberapa industri terdapat pula pertimbangan-pertimbangan lainnya. Dukungan pemerintah dan industri. Jika standar-standar seperti tolak ukur maupun dasar disatukan, maka akan menjadi dasar yang baik
untuk diikuti perusahaan dalam menentukan kebijakan keamanan informasinya sendiri yang mendukung budaya organisasi tersebut. Lalu ada peraturan pemerintah, ini ada dua. Yang pertama ada Standar Keamanan Komputer Pemerintah Amerika Serikat dan ada Undang-Undang Anti-Terorisme, Kejahatan, dan Keamanan Inggris atau ATCSA 2001. Ada standar industri. The Center of Internet Security atau CIS adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Ada sertifikasi profesional. Ada 3 macam. Yang pertama ada Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Yang kedua ada Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional. Dan yang ketiga ada Institut SANS. Manajemen Keberlangsungan Bisnis atau BCM merupakan aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Lalu ada 3 macam rencana. Yang pertama ada rencana darurat. Ini menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan bila bencana terjadi. Lalu ada rencana cadangan. Ini mengandung 3 bagian. Yang pertama atau 3 unsur. Yang pertama ada redundasi, ada keberagaman, dan yang ketiga ada mobilitas. Lalu ada rencana catatan penting. Ini menentukan cara bagaimana catatan penting seperti dokumen, kertas, mikrofon, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan harus dilindungi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penyebutan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.